Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan kita. Di sini saya akan membahas metode arus biaya persediaan average atau rata-rata yang dilihat dari perhitungan perpetual dan perhitungan periodik. Oke, di metode average ini, sebenarnya metode ini nih bisa digunakan di semua jenis perusahaan, apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki harga yang fluktuatif, maka disarankan menggunakan metode ini. Nah, kelebihan menggunakan metode average ini, jika perusahaan dengan harga yang naik turun, maka metode average ini akan mengurangi kerugian akibat fluktuasi harga ketimbang menggunakan metode yang lainnya. Nah, metode ini juga mudah dalam menentukan harga pokok persediaan. Nah, makanya harga pokok persediaan sudah ditentukan pada saat pembelian. Kelemahan dari menggunakan metode ini tidak bisa memaksimalkan profit perusahaan atas selisih beli dan jual atas persediaan itu sendiri. Oke, kita langsung saja pada pembahasan kita yang pertama, yaitu metode arus biaya persediaan dengan perpetual average. Oke, di sini saya masih menggunakan data yang dari video-video saya sebelumnya. Jadi di sini ada transaksi bulan Maret, ada persediaan awal atau pembelian pertama kali, terus ada penjualan dan pembelian yang lainnya di bulan ini. Nah, kita masukkan transaksi-transaksi ini ke dalam kartu stok. Di video saya sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan apa ini kartu stok. Kartu stok ini terdiri dari rincian-rincian seperti ini. Jadi, keluar masuknya persediaan barang yang ada di gudang. Nah, petugas gudang nih mencatat transaksi apa saja terkait keluar masuknya barang. Oke, di sini ada transaksi pada tanggal 1 Maret 2020. PT Reda membeli 15 unit persediaan dengan harga 10.000. Nah, kita masukkan tanggal 1 Maret dia 15 unit barang dengan harga 10.000 per unitnya, berarti totalnya 150. Berarti saldo akhirnya, karena ini ada pembelian pertama, berarti saldo akhirnya sama sebesar 150.000. Oke, kita lanjut transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini pada tanggal 5 Maret, yaitu transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan di sini pada tanggal 5 Maret, dia menjual 8 unit persediaan dengan harga 17.000. Oke, berapa harga pokoknya? Harga pokoknya karena pada pembelian tidak ada penanding pembelian yang lainnya, maka tidak bisa dirata-ratakan berapa nilai barang yang ada di gudang. Nah, biayanya, harga pokok penjualannya kita bisa ambil dari pembelian pada tanggal 1 Maret, yaitu sebesar 10.000. Berarti harga pokoknya per tanggal 5 Maret ini sebesar 80.000. Saldo persediaan akhir berarti 15 dikurangi 8 berarti sisa 7 di harga 10.000. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 2020, PT Reda membeli 5 unit persediaan dengan harga 15.000. Kita lihat ini adalah pembelian yang kedua. Pembelian kedua 5, 15, dan 75.000. Nah, berarti karena di sini metode rata-rata, jadi untuk persediaan akhirnya dia tidak mempedulikan harga, jadi dia nggak memisahkan nih, ini harga yang 10.000 ataukah ini persediaan di harga 15.000. Karena ini metode rata-rata, maka harganya dirata-ratakan antara yang 15 dengan yang 10.000. Nah, bagaimana dengan jumlahnya? Jumlahnya langsung saja 12.000. 5 tambah 7. Untuk biayanya kita rata-ratakan. Caranya seperti apa? Caranya total biaya pada saldo persediaan akhir ditambah dengan pembelian yang baru, jadi 70 ditambah 75 dibagi total persediaan yang ada, yaitu 12 unit. Berarti
Kalau kalian hitung, itu jumlahnya 12.083,3333. Maka saya bulatkan aja menjadi 83,33, dua angka di belakang koma. Nah, kita kalikan, berarti totalnya 145. Hey, tahu ya bagaimana cara merata-ratakan harganya? Jadi, total dari persediaan akhir ditambah pembelian yang baru dibagi keseluruhan jumlah unitnya, unit persediaan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu penjualan di tanggal 6 Maret. Penjualan tanggal 25 Maret dengan unitnya 6. Oke, PT Reda menjual 6 unit persediaan dengan harga 25.000. Kita lihat. Nah, kita menggunakan harga yang mana? Karena sudah tertera di tanggal 11 Maret, harga rata-ratanya 12.083,33, maka harga pokoknya kita mengikuti nilai yang sudah kita rata-ratakan. Berarti harga pokoknya 12.083,33. Nilainya berarti 72.500. Saldo persediaan akhirnya kita kurangi, berarti jadi 6 kan? 6 12.083,33 sama 72.500. Oke. Nah, lanjut ya ke soal yang berikutnya. Yang tanggal 29 Maret, yaitu penjualan 3 unit. Nah, lihat. 3 unit kita menggunakan harga yang mana? Karena tidak ada pembandingnya lagi di tanggal 11.25 ini, maka kita menggunakan harga yang ada di tanggal 25, yaitu masih menggunakan nilai 12.083,33. Jadi kalau kita kalikan, totalnya 36.250. Nah, ini juga nih, totalnya sama untuk persediaan akhir. Oke, bagaimana nih? Bisa dipahami? Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya ya. Transaksi yang berikutnya, transaksi terakhir pembelian 10 unit. Tanggal 31, PT Reda membeli 10 unit persediaan dengan harga 20.000. Jadi total biayanya pembeliannya 200.000. Nah, berarti kan berapa nih saldo persediaan akhir? Jumlah unitnya jadi berapa? Persediaan akhir pertanggal 29 Maret, ini ada 3 unit yang tersisa. Nah, ini baru lagi dia membeli 10 unit. Berarti total dari persediaan akhirnya jumlah unitnya ada 13 unit. Oke, sekarang kita hitung berapa biaya atau unitnya. Biaya per unitnya. Biaya per unitnya bisa kita hitung. Berarti total 36.250 ditambah 200.000 dibagi 13. Oke, total persediaan akhirnya kalau kalian kalikan bisa 236.250. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kalian bisa menghitung nilai persediaan akhir. Nah, nilai persediaan akhirnya ini 236.250 dan HPP-nya bisa kalian hitung 80.000 ditambah 72 ditambah 36.250. Jadi HPP-nya 188.750. Nah, sekarang ditanyakan lagi nih, berapa laba kotornya? Sekarang cari lagi nilai penjualannya berapa. Nilai penjualannya kita hitung, jadi kita kalikan unit dengan harga penjualannya. Kita totalkan, totalnya sebesar 376. Oke.
Baru kita bisa menghitung berapa laba kotornya. Laba kotor bisa dihitung dari penjualan dikurangi HPP. Penjualannya sudah ketemu, HPP-nya juga sudah ketemu, tinggal kita kurangkan saja, kita hitung, maka HPP laba kotornya bernilai 187.250 atau laba brutonya sebesar sekian. Oke, kita masuk pada pembahasan metode arus biaya periodic average. Ya, ini masih soal yang sama, data persediaan dari tahun 2020. Ditanyakan juga pertanyaan yang sama di video yang sebelumnya, berapa persediaan akhir dan laba brutonya. Berarti langkah-langkah yang harus kita cari bagaimana nih? Langkah pertama, tentukan pembeliannya selama periode tersebut. Berarti kita cari nih pembeliannya dari transaksi yang ada. Pembelian tanggal 1 Maret 150. Ada pembelian tanggal 11 Maret sebesar 75.000. Pembelian tanggal 31 Maret sebesar 200.000. Nah, unit yang tersedia untuk dijual selama periode ini sebesar 30 unit dan harga pokok barang tersedia untuk dijual untuk seluruh unit ini sebesar 425. Oke. Langkah yang kedua, kalian menentukan biaya atau tarif rata-rata per unit persediaan selama periode itu. Nah, ini bedanya metode rata-rata dengan metode yang lainnya. Oke, bagaimana cara menghitung tarif? Ini ada rumusnya. Jadi total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit yang tersedia untuk dijual. Ini kalau dibagi sama dengan biaya atau bisa disebut tarif rata-rata per unit. Oke, tadi total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual sudah kita hitung sebesar 425.000 dari total pembelian ya. Terus total unitnya ada 30 unit. Berarti biaya rata-rata per unitnya bisa dihitung 14.166,6666. Jadi kita bulatkan menjadi 67 per unit. Ya, lanjut. Ditanyakan berapa persediaan akhir dan laba brutonya. Nah, di sini kita harus hitung berapa unit yang terjual dulu selama periode. Tentukan jumlah yang terjual dan nilai penjualan selama periode tersebut. Oke, ini unit yang terjual tanggal 5 Maret, tanggal 25 Maret, dan tanggal 29 Maret. Dengan total penjualannya 17 unit, dengan nilai penjualannya sebesar 376. Oke. Metode yang langkah yang keempat, hitung nilai persediaan akhir HPP dan laba bruto dengan menggunakan biaya per unit atau tarifnya per unitnya. Nah, tadi di sini kita sudah menghitung nih. Biaya per unitnya 14.166,67. Oke, kita hitung berapa nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir bisa kita hitung dari total unit yang tersedia untuk dijual dikurangi unit yang terjualnya berapa. Berarti persediaan akhir nih ada 13 unit. Nah, nilainya berapa? Nilainya bisa kita langsung kalikan 13 unit dikalikan dengan biaya per unitnya yaitu 14.166,67. Berarti nilai persediaan akhir dapat diketahui sebesar 184.166,71. Oke, ini untuk persediaan akhir. Yang kedua, kita mencari HPP. HPP ini kan barang yang terjual itu sebesar 17. Nah, berapa HPP-nya? Kita langsung kalikan saja dengan biaya per unitnya. 14 sekian. Berarti HPP-nya bisa didapat diketahui sebesar 240.833,39.
Nah, selanjutnya setelah kita menghitung HPP, baru kita bisa menghitung laba bruto dengan menggunakan perhitungan yang biasa. Penjualan dikurangi HPP. Penjualan bersihnya juga sudah diketahui, tadi sudah kita hitung sebesar 376.000 dan HPP-nya juga sudah kita hitung sebesar 240.000 sekian. Berarti laba brutonya bisa kita cari atau bisa didapat dengan mengurangi jumlah tersebut sebesar 135.166,61. Oke, teman-teman mahasiswa, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk metode arus biaya persediaan average atau rata-rata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.